Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Banyak di antara kita yang masih bertanya-tanya, kenapa tunjangan profesi guru yang seharusnya besar ketika cair itu justru terasa berkurang ya. Nah, di video ini saya akan jelaskan secara transparan dan lengkap di mana sebelum TPG kita dipotong, berapa besar pajaknya dan kapan dan kenapa dalam setahun itu bisa mencapai 10 juta rupiah. Nah, oleh karena itu simak sampai akhir karena setelah ini Bapak Ibu tidak akan salah paham lagi soal pemotongan pajak yang begitu besar. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, kemudian e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, Bapak Ibu Guru tentu tahu ya bahwa kalau diakumulasikan ya di total-total dalam setahun ternyata potongan TPG kita itu bisa tembus lebih dari 10 juta rupiah. Nah, di video ini saya akan mensimulasikan contoh perhitungan TPG untuk golongan 4 ya dengan penghasilan sekian juta ya. Jadi nanti akan saya simulasikan. Bapak Ibu guru bisa mensimulasikan sendiri ya hasil dari kinerja Bapak Ibu guru, hasil dari kerja keras Bapak Ibu guru. Ternyata kalau dipotong itu bisa melebihi dari 10 juta rupiah ya, potongan pajaknya saja ya. Nah, jadi profil contoh guru, jadi yang saya gunakan ini adalah contoh untuk guru PNS golongan 4C dengan masa kerja itu 28 tahun. Nah, Bapak Ibu guru nanti sebenarnya bisa menghitung sendiri ya dari gaji pokok yang Bapak Ibu terima. Nah, di data ini itu hanya sekedar contoh simulasi Bapak Ibu guru ya. Jadi bukan dicontohkan bukan untuk semua guru ya, tetapi yang saya contohkan itu hanya golongan 3C di masa kerja 28 tahun. Nah, kalau kita lihat dengan golongan tersebut, itu tunjangan profesi guru TPG kotornya itu per bulan itu mendapat Rp513.600 ya, yang didapatkan Bapak Ibu guru. Jadi ini hampir golongan yang tertinggi ya Bapak Ibu guru ya, golongan 3C itu. Nah, ini yang didapatkan sekian 5.513.600. Kemudian ketika dipotong pajak PPH, pajak penghasilan ya, pajak PPH 21 itu tarifnya itu 15%. Bapak Ibu guru tentu sudah tahu ya informasi ini kalau pajak untuk golongan 4 itu kan tertinggi ya. Tidak mengenal mau golongan berapa, pokoknya yang penting golongan 4, mau golongan 3C, 3 berapa pun harus, pokoknya intinya 15% gitu. Nah, ketika dipotong 5 juta sekian itu dipotong dengan PPh pasal 21 sebesar 15%, pemotongannya itu Rp827.040 ya. Nah, kemudian ini dipotong langsung dari TPG kotor Bapak Ibu guru ya, bukan TPG bersih. Nah, selanjutnya ada pemotongan BPJS. Ini juga yang dikeluhkan oleh Bapak Ibu guru ya, karena Bapak Ibu guru merasa bahwa BPJS itu sudah dipotong di gaji, kenapa dipotong juga di TPG gitu ya. Nah, kalau urusan itu kita serahkan kepada Kemendikbudristek, Menteri Keuangan maupun BPJS ya, yang bisa menjawab itu Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalau untuk 1% dengan penghasilan 5 juta sekian itu, potongannya itu mencapai Rp55.136. Nah, ini tujuannya untuk jaminan sosial ya. Kenapa dipotong pajak BPJS itu? Nah, cuman ini juga kadangkala ketika kita mau mencairkan BPJS atau penggunaan itu juga ribet ya. Nah, jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan Bapak Ibu guru. Nah, ini baru sampai BPJS. Nah, lalu bagaimana dengan simulasi kalau misalnya dilakukan pemotongan dalam 1 tahun misalnya? Nah, mungkin Bapak Ibu guru tidak menyadari hal tersebut ya. Jadi total potongan bulanan itu Bapak Ibu guru sebesar Rp882.176. Jadi Bapak Ibu guru setiap bulannya itu dipotong pajak itu sebesar Rp882.176 untuk golongan 3C dengan masa kerja 28 tahun. Itu ya Bapak Ibu guru ya. Jadi hampir 1 juta Bapak Ibu guru mengumpulkan anggaran
yang kemudian diserahkan dalam bentuk pajak gitu. Nah, nanti Bapak Ibu guru bisa bertanya sendiri-sendiri, lalu dikemanakan sebenarnya uang ini ya? Kenapa gaji kita itu rendah, tidak disejahterakan, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu guru silakan berspekulasi. Nah, jadi untuk TPG bersih yang diterima Bapak Ibu guru, ya setelah potong pajak, pajak penghasilan 15% itu, kemudian potong BPJS itu menjadi 4.631.176 rupiah per bulan. Bayangkan Bapak Ibu guru ya, dari 5 juta sekian tinggal 4 juta sekian ya, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya diakumulasi potongan selama 1 tahun, nah itu ternyata di total-total mencapai 10,5 juta Bapak Ibu guru. Ya, itu 10,5 juta yang Bapak Ibu serahkan ke pajak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, sudah gajinya rendah, dipotongnya juga cukup besar, ya ternyata kita tidak menyadari ketika diakumulasikan dalam 1 tahun itu mencapai 10,5 juta ya, jadi atau 10.500.000 ya. Nah, ini tentu Bapak Ibu guru tidak menyadari hal tersebut. Nah, bagaimana dengan yang golongan-golongan yang lain? Ya, golongan yang lain ya tergantung dari golongan apa dulu ya, kemudian masa kerjanya berapa lama. Jadi sebenarnya simulasi ini itu Bapak Ibu guru bisa perhitungkan sendiri ya, untuk bisa mengetahui seberapa besar sebenarnya potongan pajak yang saya kumpulkan selama ini dan dikemanakan gitu ya. Kita ketahui bahwa banyak juga para koruptor-koruptor yang di lingkungan pajak Bapak Ibu guru ya. Jadi itu yang menjadi kemudian kita mungkin tidak memahami hal tersebut sejauh ini ya. Tapi harapan kita adalah kedepannya akan lebih ini ya Bapak Ibu guru ya, akan lebih diturunkan potongan pajaknya lah, jangan 15%. Itu terlalu tinggi. Yang sedangkan yang golongan 3 itu hanya cuma 5% ya, cuma 5%, tetapi ketika dibandingkan dengan yang golongan 4, itu golongan 4 jauh lebih tinggi gitu. Bedanya 10% loh. Gitu. Nah, saya juga tidak memahami sejauh ini kenapa potongan pajak itu begitu besar ya. Nah, sejauh ini kan kita itu selalu kalau misalnya protes ya, demo dan lain sebagainya itu lebih kepada memang masalah kesejahteraan ya Bapak Ibu guru ya. Ya entah itu karena gajinya yang tidak naik dan lain sebagainya. Tapi kadang kita lupa bahwa kita itu setiap penghasilannya dipotong pajak gitu ya, dipotong pajak, dan kita tidak juga menyadari bahwa ternyata kalau diakumulasikan itu lebih dari apa yang kita bayangkan gitu Bapak Ibu guru. Tetapi ya mudah-mudahan pajak yang terpotong ini adalah kembali lagi ke masyarakat atau ke rakyatnya. Nah, secara kesimpulan, TPG itu tidak diterima secara utuh. Itu yang Bapak Ibu guru harus perhatikan. Kemudian potongan ini terdiri dari pajak dan juga BPJS. Maka oleh karena itu penting bagi Bapak Ibu guru untuk memahami agar tidak salah paham. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.